pagi, shalom. Mari kita memuji Tuhan. Ya, Tuhan. Ini beberapa hasil yang cocok. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan Kau pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Mari kita baca 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Selamat pagi Bu Dewi, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus. Selamat pagi Pak Artono, Bu Silvi, Valerie. Selamat pagi Pak Yusak Cipto Santoso. Selamat pagi Cece Emi. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, Bu Viken, Pak Henry, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, selamat pagi. Haleluya. Pak Bambang, Bu Vera, good morning. Bu Devina, Pak Benny, selamat pagi. Juan Jolin, selamat pagi. Pak Yusak Ineke, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Oke, mari kita baca 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini ya kita baca 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11 ya. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pada April tahun 1817 ada seorang wanita muda yang kebingungan ditemukan berkeliaran di sebuah kota di Inggris ya. Ia mengenakan pakaian yang eksentrik dan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Karena mengira si wanita itu pengemis, pihak berwenang pun menempatkannya di penjara. Namun ia berhasil meyakinkan orang-orang bahwa ia adalah putri Karabo dari Pulau Yavasu. Warga masyarakat memperlakukannya sebagai bangsawan selama 10 minggu, hingga pengurus salah satu asrama mengungkapkan bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah seorang pelayan bernama Mary Wilcox. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin wanita muda ini dapat menyesatkan seluruh komunitas selama hampir 3 bulan. Namun kitab 2 Yohanes telah memperingatkan kita bahwa penyesatan bukanlah hal baru, karena disebutkan bagaimana banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, tadi di 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa
Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, atau yang mengajarkan sesuatu di luar ajaran Kristus. Ya, di ayat 9 dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tidak di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Dengan menyatakan bahwa Alkitab saja tidak cukup bagi orang percaya sekarang ini, kedua jenis penyesat itu bisa menyebabkan kita gagal mendapatkan upah sepenuhnya. Ya. Kalau tidak, kita kurang yakin percaya kepada ajaran Kristus, sehingga dinyatakan di ayat 8 tadi, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kalau kita meninggalkan ajaran Kristus, kita mendapatkan upah, ya. Dan bahkan bisa memperdaya kita agar membantu mereka dalam perbuatan mereka yang jahat, ya. Kita tidak menolak ajaran itu, tapi justru kita membantu ajaran itu, ya. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 11, di Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat, ya. Bahkan kita tidak boleh memberi salam, bahkan lebih dari itu, dari mendukung pelayanan mereka, itu yang menyesatkan, ya, sehingga kita tidak mendapatkan upah, ya. Tidak seorang pun suka disesatkan, ya. Semua orang tidak suka disesatkan, ya. Penduduk dari kota tersebut tadi, ya, di Koster memang tidak kehilangan banyak, ya. Memang mereka tidak kehilangan banyak, hanya beberapa helai pakaian, karena mereka kasihan dengan si wanita tadi itu, memberi pakaian dan sedikit makanan. Namun Alkitab berkata bahwa akibat dari dosa dan penyesatan terus mengancam kita. Saat kita berinteraksi dengan kitab suci, Allah akan membantu kita menghindari penyesatan saat kita hidup menurut perintahnya, ya. Kita harus hidup menurut perintahnya sehingga kita tidak disesatkan, ya. Di 2 Yohanes tadi 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, ya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ya. Di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana cara Anda mewaspadai guru-guru palsu sekarang ini, ya? Dan apa yang dapat membantu Anda dalam membaca, merenungkan, dan menanggapi kitab suci, ya. Kalau mau mengetahui palsu atau tidak, kan harus tahu yang asli, ya. Ya. Banyak beredar uang palsu, kan. Tapi saudara tidak pernah punya uang asli, tidak bisa tahu, kan. Jadi harus ada yang asli, kemudian ada yang palsu, dibandingkan. Dan ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri dari palsu ini apa, ya. Dan kita harus tahu ciri-ciri aslinya ini apa. Di dalam kekristenan kita punya dasar yang asli, yaitu dasar apa? Dasarnya firman Tuhan, ya, dasarnya Alkitab. Karena Alkitab ini sudah dikanonisasi oleh 70 orang tua-tua, ya, dan melewati tahun demi tahun untuk penganonan, dikanonisasi, ya, melalui kalau hari ini kan meeting itu, ya, apa itu, konferensi, ya, dikonferensikan, jadi dirumuskan, sehingga akhirnya ada kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam Alkitab, ada yang tidak dikanon, ada yang diistilahkan deuterokanonika, ya. Nah, itu ada pelajaran tersendiri kalau Anda belajar teologis.
Anda harus belajar firman Tuhan, mau tidak mau, supaya apa? Tahu yang benar mana, yang salah mana, yang asli mana, yang palsu yang mana. Nabi-nabi palsu banyak berkeliaran, semua berkata tentang ini dan itu, bahkan tentang masa depan ya. Nah, nabinya ini benar apa enggak? Penipu pun pakai ayat-ayat sekarang ini. Iya ya. Kalau saudara itu ibu-ibu itu belajar terus dicaplek sama dia, terus dikatakan, oh ini orang orang Kristen ini, orang gereja ini, dia pakai firman untuk menggait ibu itu, ya, sehingga dia yakin ya. Supaya yakin, oh itu sama-sama orang Kristennya ya, tentu baik ya. Orang Kristen itu dianggap baik selalu, tapi itu waspadalah. Ya, banyak penyesat-penyesat tadi. Ya, dia pakai jurus firman ini, dia pakai firman justru. Jadi firman yang menyesatkan. Iya, dia pakai firman untuk kalian kamu ibu punya sakit ini ya, ayo kita ke seorang pendeta ya, nanti didoakan ya yang supaya dapat sembuh ya. Nah, itu. Selamat pagi Bu Lasma. Nah, terus kita diputar-putarkan di kota, lalu kita itu ditipu. Kena gendam dan disuruh diantarkan ke rumah untuk menyerahkan semua dikuras harta bendanya. Ya itu pakai firman untuk menipu juga. Ini penyesat-penyesat. Kita harus makanya menguasai firman ini. Kalau dia mengatakan gini ya, ada seorang ini ibu yang ditipu itu, tapi dia katakan nanti mau didoakan oleh seorang pendeta, tapi ada biayanya Bu. Dan ibu ini teringat, loh, aku di gerejaku itu loh, ibu gembala doakan aku, nggak pakai biaya kok. Ini pakai biaya. Nah itu boleh deh, celing. Oh ini penipu ini. Ya, sudah dibandingkan, ada pembanding ya. Iya. Kalau hidup pun nggak punya pembanding, bisa tersesat gitu ya. Karena apa? Di ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul. Bagaimana sifat penyesat itu? Mereka pergi ke seluruh dunia loh ya. Tapi mereka ada cirinya, yaitu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya, meragukan. Kemudian itu adalah si penyesat dan antikristus. Dan apalagi yaitu orang yang tidak mengakui Bapa maupun anak. Menyangkal ayat 9 ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Hari-hari ini banyak orang yang ikut tersesat ya. Mereka meninggalkan kekristenan, mereka meninggalkan ajaran Kristus untuk ikut Allah lain, untuk ikut ilah-ilah lain. Banyakkah itu? Banyak. Bahkan orang Kristen sendiri juga terikut ya. Iya, jadi tersesat. Ada pengikut Kristus sudah setia dengan gereja, tapi dia masuk ke dalam penderitaan. Gitu. Dia katakan kemarin kepada kita bahwa apakah lebih baiknya saya ikut ajaran lain. Jadi dia mau pindah agama supaya ini ekonominya dia itu bisa dipulihkan. Nah, apakah pindah agama itu terus bisa dipulihkan? Nah, ini ya gak mesti. Nah, mesti. Dan menurut dia, ini tadi ayat 9 bahkan dia akan kehilangan kalau dia tidak memiliki Kristus ya, memiliki Kristus. Jadi menggantikan yang kekal menjadi yang fana ya. Hari-hari ini memang banyak orang yang tidak tahan menderita ya. Iya. Terlebih tahun ini nanti keadaan ekonomi apakah sudah bisa ada lompatan-lompatan yang baik atau malah terpuruk, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tetapi kalau negara-negara lain banyak jeritan sambatan ya. Ada satu negara yang mungkin kurang baik, ada satu negara yang aman-aman saja, ya bermacam-macam lah. Nah, apakah itu menjamin bahwa tahun ini di Indonesia lebih baik? Kita ya nggak tahu gitu ya. Kita tidak bisa memprediksi ya. Karena itu kita harus melekat kepada Tuhan, tidak boleh dan tidak mau disesatkan ya.
kemarin Pak Yusak Rahmat Bakti bercerita tentang kuasa kegelapan yang memberi kekayaan tapi palsu dan akhirnya itu ujung-ujungnya penipuan ya. Hari-hari ini banyak orang gelap mata ya, ketika ditagih cicilan, ketika ancam pidana perdata sebetulnya ya, untuk membayar hutang dan sebagainya bla bla bla, sampai akhirnya mereka yang putus asa ya bunuh diri. Kalau yang putus asa kedua ya pergi ke kuasa kegelapan, minta kekayaan turun dari langit. Mana ada itu ya, mereka ditipu dengan kum-kum. Pergi ke orang pintar, pergi ke orang pintar. Kalau kita pergi ke orang pintar berarti kita bodoh. Orangnya pintar, kitanya yang bodoh, bisa dikelabui, bisa dibodohi ya. Jadi mereka membuat sulap ya, sulap. Jadi mereka duduk dan menepuk begini atau membuka tangannya, kemudian uang 100 ribuan banyak. Ketika Pak Yusak mau ngambil gitu, oh enggak boleh katanya begitu. Kamu harus kasih ATM, nomor PIN dan sebagainya, kartu ATM. Loh, ini jelas nipu. Tidak sadar, tapi kita tidak sadar kan, sadar, kita karena melihat semuanya. Sudah itu uang merah-merah bertaburan, berhamburan ya, akhirnya diberikan tapi sebetulnya ATM-nya kosong gitu loh, enggak isine. Tetapi ketika temennya ngomong, lo itu ayo diblokir aja ya, diblokir ya, memang mereka mau ngerjai gitu loh ya. Akhirnya diblokir, orangnya telepon katanya, lu kok mbok blokir ya, berarti kan abal-abal ya, berarti kita kan nggak bisa ngirim kamu dana. Iya, uangnya nggak bisa sampai katanya begitu ya, kamu penipu gitu aja deh. Hari ini hati-hati ya. Iya, kalau di dunia kita ini lemah, gitu kita keluar dari firman, sudah langsung jalurnya. masuk kesesatan ya. Iya. Seperti kalau kita dipandu lewat Google Map ya, kalau tidak ada kontributor yang memberikan jalan ini di mana gitu, saudara bisa diputer-puter loh ya sampai ke alas. Saya pernah ya, sampai mobilnya itu tidak bisa muter balik ya, sampai mau masuk jurang itu kan bisa membahayakan diri. Karena apa? Ya itu tadi, muter-muter gak karu-karuan karena salah menyalakan map pada waktu itu ya. Harusnya sudah di area jalan provinsi baru nyalakan mapnya ya. Jadi jangan kesusu nyalakan map, apalagi ketika masih di rumah, nggak di jalan raya gitu ya. Jadi bisa salah. Nah seperti itu ya, hal-hal yang tapi elektronik aja bisa menyesatkan kita ya. Terlebih iblis ya. Iblis itu bapak segala dusta, ia mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara mungkin dites sama Tuhan dengan apa? Keuangan yang harus bergumul setiap hari sampai akhirnya putus asa gitu ya. Tetapi hari ini ada berita baik. Ketika engkau putus asa, Yesus siap menolongmu. Amin. Amin. Kalau kuasa kegelapan itu memberi kekayaan bisa, tapi itu kekayaan anak cucu yang kamu dikasihkan sekarang ya. Jadi itu namanya apa? Pengijon ya. Istilahnya kalau petani ya. Iya, diberi dana dulu, tapi pada akhirnya itu melarat sing lain nih. Saudara masa mau seperti itu kan enggak ya? Kita ini sudah diberi berkat tiap hari baru oleh Tuhan. Amin. Ya bayangkan kisah yang kita baca tadi ya, seorang wanita bisa menipu mentah-mentah government. Oh saya ini ratu dari ini kerajaan A, kerajaan B. Lah ya enggak ada surat-suratnya ya. Surat kalau ratu ya ternyata ratu ngeyel. Nabi. Ada banyak ratu ngeyel dan rojo ngeyel. Nabi ke 100. Nabinya wis habis saudara ya. Jadi hari ini ayo kita baca firman. Walaupun mungkin ya bosan baca firman pancet itu ya. Memang mosok kamu yang mau bikin firman. Enggak. Firman itu tetap karena firman itu Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia sudah datang ke dunia dalam rupa manusia, namanya Yesus. Jadi jangan sampai tersesat ya.
Ada orang yang masih menantikan Mesias. Ya, sampai hari ini Mesias kok enggak datang-datang. Wis tak kasih tahu sudah datang ya. Bahkan ia akan datang lagi untuk kedua kali menjemput kita semua orang-orang percaya. Jadi jangan lepaskan kepercayaanmu apapun yang terjadi. Kalau hanya untuk kekayaan, saya mau tanya, berapa lembar baju yang saudara bisa pakai satu hari? Ya satu lah ya. Kalau di Indonesia pakai 7 rangkap ya kepanasan. Berapa piring yang saudara mau makan setiap hari? Cuma 3 piring. Kalau saya cuma 2 piring ya, sudah tidak muat. Berapa banyak harta yang kamu akan bawa ketika kamu mati? Gak ada ya. Bahkan mungkin sudah habis sebelum mati. Jadi ayo kita pandang Yesus. Kita mau baca kitab suci dan minta kitab suci itu disingkapkan. Alkitab itu disingkapkan. Kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Kebenaran itu pada akhirnya akan tersingkap. Hari ini yang lagi bete, yang lagi putus asa, yang lagi bosan hidup, karena hidup kok ngene-ngene ae, hidup kok susah, kok sengsara, kok capek, kok apalagi Pak Gem? Banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Mungkin harus melakukan sampai bingung, sampai nggak tahu apa yang harus dilakukan saking ruwete hidup ini. Kerja sampai banting tulang. Nah, tulang dibanting-banting ya. Tapi hasilnya kok sedikit sudah ya. Gitu terhambur dengan angin ya toh. Yang kemarin itu saya dengar itu, lah kok dapat terima bonus apa terima berkat, tapi lah kok harus bayar ini, bayar itu, bayar akhirnya mau beli arloji ndak ada duit. Entek. Ya enggak apa-apa lah ya. Ya untuk ada berkat yang masih ada ya sehingga bisa dipakai gitu. Bisa dibayarkan kepada yang lain yang lebih. Kadang-kadang kita ini malas bekerja ya. Karena nanti kita bekerja pun dapat gaji pun nanti akhir bulan itu habis ya, kita tidak punya apa-apa gitu. Ya untung masih ada yang dihabiskan, jadi itu gajimu itu untuk dibuat biaya hidup 1 bulan ini ya. Kalau kita tidak dapat gaji nanti ya mungkin kita tidak bisa hidup di tanggal 5 sudah tidak bisa hidup ya. Tapi kita bisa melanjutkan kehidupan sampai akhir bulan, nanti awal bulan dapat gaji lagi ya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, ya sih ada siklus kehidupan kan itu loh. Tapi ya kita merasa apa nih akhir bulan aku gak terima apa-apa, buat apa aku kerja ini. Nah itu. Tapi ya pemikiran-pemikiran yang salah itu harus dihapus ya. Itu pikiran orang yang kelelahan ya. Jangan lelah ya, nyanyi itu aja ya. Pikiran yang kelelahan itu ya tidak salah ya. Sebagai manusia memang bisa lelah, bisa. Yesus bisa lelah, bisa waktu pikul salib ya, sampai terjatuh. Pendeta bisa lelah, apalagi pendeta ya toh. Kalau jemaat lelah, curhat sama pendeta. Jemaat pulang dengan beban ringan, pendeta baru mikir, iya ya sakno ya. Akhirnya pendetanya kelelahan, saudara. Jadi apa ya? Hidup ini kan cuma sawang sinawang ya. Tapi kita harus kembali kepada firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ayo kita kembali ke semula ya. Siang ini kami mau rapat. Kami mau meeting bersama teman ya. Tapi kita meeting itu hari gini, meetingnya itu di kafe saudara. Kalau meeting di ruangan tertutup itu ujung-ujungnya tukaran saudara. Stres. Karena kita di kota, tidak ada makanan, minuman tok, ya. Terus ngomong masalah, terus ngomong kesalahan, terus ngomong ngalor ngidul, ngamuk akhirnya ya. Ada jalan keluar, stres, marah, gegeran ya. Nah kita alihkan, kita meetingnya itu di kafe yang enak, yang cozy ya toh, yang kita minum. Kalau kita itu hatinya tenang, perutnya kenyang, itu pikirannya bisa sedikit ngantuk ya. Kalau orang sedikit ngantuk, itu ada ide-ide yang
kelihatannya menarik itu ya wis ya bener nggak ya? Iya. Bener ya. Iya. Dulu waktu perang itu kan ada konferensi meja bundar dan sebagainya ya, pasti disajikan lah makanan-makanan enak dulu ya kan, supaya apa, kalem, ya. Firman ya ngomong, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi kalau lagi ini ya setun lagi pikiran ini mumet ya toh, akhirnya ada yang ini penyesat ya, pura-pura jadi orang gembel sampai dipelihara oleh itu dinas sosial gitu ya. Tapi ternyata di dalam ini wong pura-pura gitu ya, karena sudah putus asa, sudah menjadi apa, drama, ahli drama ya. Kita jangan jadi ahli drama ya, mendramatisir keadaan, bener nggak ya? Kita kan tukang mendramatisir keadaan ya. Susah loh, susah. Kita ngomong susah, ada sing lebih susah ya. Ada. Pasti. Kita sedih, ada sing lebih sedih ya. Kita miskin, ada sing lebih miskin meneh ya. Kita kaya, ada sing lebih kaya lagi. Jadi nggak usah sombong. Jadi hari ini ayo kita sadar bahwa ayo kita baca firman ya, minta disingkapkan sama Tuhan. Terus Tuhan nanti ngomong sama kita, kamu jangan lelah, lihatan aku sampai hari ini Bapak itu bekerja. Kalau Bapak itu lelah, bumi ini nublek betul ya, tidak berputar ya. Siapa tangan yang menggerakkan alam semesta ini? Gak ada yang tahu. Ilmu pengetahuan juga gak tahu. Kok bisa ya bergerak? Oh, mereka ahli-ahli itu ngomong ngalor dan ngidul. Tapi ada satu tangan, yaitu ketika Allah melihat bumi belum berbentuk ya, kegelapan di mana-mana ya. Maka roh Allah melayang-layang. Siapa itu? Roh Kudus, saudara-saudara ya. Dan berfirman. Siapa itu firman? Yesus ya. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah jadi ya, terang jadi. Yang pertama terang jadi. Saat ini mungkin kau gelap mata, gelap hati, gelap listrik ya. PLN mati enggak? Nah berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pegang firman, firman itu sang terang. Sang terang itu harus kita miliki dalam hidup. Dia akan menerangi kegelapan dalam hidup. Jangan takut, karena engkau bersama sang terang. Ya, kalau ada banyak penyesat, pegang firman Tuhan. Dicocokkan, ini pengajaran ini bener apa enggak. Di sini banyak guru-guru ya. Bahkan Bu Sepsi ini guru TK ya, guru anak-anak ya. Sesat apa enggak ya, dilihat aja hasilnya anaknya kita menakal apa tambah pinter. Betul enggak ya? Hasilnya yang dilihat ya, saudara, nabi bener apa nabi palsu, hasilnya yang mbok lihat itu ya kan. Saudara pergi orang pinter, hasilnya lihatan ya, hasilnya tambah miskin soalnya ketipu. Nah jadi hari ini ayo camkan saja, renungkan firman Tuhan. Amin. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ketika kami merenungkan firman-Mu dari hari ke hari, biarlah tambah wawasan dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah disesatkan oleh pengajaran palsu. Kami juga dapat melihat orang-orang yang tersesat dan dapat membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini, iring perjalanan kami, baik yang akan bekerja di luar kota, dimanapun kami akan berada, Tuhan sertai. Juga hari ini ketika kami melakukan aktivitas kami, bekerja, melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji God Tuhan. bless you. Haleluya. See you tomorrow guys. Tomorrow hari Sabtu ya, cepet loh ya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Selamat pagi Bu Titi, Bu Sepsi, Esther, Pak Elias, Pak Robertus, Bu Elias. Selamat pagi semuanya. Haleluya. See you Puji Tuhan. tomorrow. God bless you all. Thank you.